puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatannya pada kali ini. Yang terhormat Bapak Subhan Aziz Awwaluddin MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan metodologi penelitian saya yang berjudul Internalisasi Pendidikan Karakter Anak Usia Sekolah Dasar pada saat pandemi COVID-19 di lingkungan sekitar dengan menggunakan pola asuh kedua orang tua yang bekerja. Berikut data diri saya. Nama Anissa Nursolihah, nomor induk mahasiswa 18010252669, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. 1. Pendahuluan yang terdiri dari poin-poin A. Latar belakang, B. Masalah penelitian, C. Rumusan pertanyaan penelitian, dan D. Tujuan penelitian. A. Latar belakang. Penghujung tahun 2019 muncul wabah penyakit yang menggemparkan warga dunia yakni coronavirus pneumonia atau COVID-19. Sejak pandemi ini, segala aktivitas manusia dibatasi, seperti kegiatan ekonomi, ibadah, sampai belajar mengajar di sekolah pun harus dipindahkan tempatnya menjadi di rumah atau pembelajaran daring. Pendidikan karakter pertama yang didapatkan anak ialah dari orang tuanya. Karena anak menjadi pengamat yang baik serta peniru dari apa yang dilihatnya, sebab keharmonisan kedua orang tua harus dibangun dalam setiap keluarga. Terkadang kedua orang tua mempunyai kesibukan, aktivitas atau pekerjaan, sehingga di masa pembelajaran peran orang tua sangat dibutuhkan, terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana sebelum COVID-19, para orang tua bekerja mempercayai sepenuhnya sekolah sebagai tempat pendidikan anak, serta guru sebagai orang tua keduanya. Namun saat ini menjadi sebuah perhatian yang harus ditelusuri mengenai perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan karakter terhadap pola asuh kedua orang tua yang bekerja. B. Masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap di atas dengan adanya suatu permasalahan yang terjadi di dunia saat ini, sehingga menyebabkan ruang aktivitas manusia dibatasi termasuk kegiatan belajar mengajar. Maka ruang lingkup penelitian yang akan meneliti permasalahan pendidikan karakter yang terbatasi, terlebih pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi yang dilakukan kedua orang tua yang bekerja di lingkungan sekitar peneliti. C. Rumusan pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah penelitian, sudah dikemukakan peneliti dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran kedua orang tua pekerja dalam membimbing serta membentuk pendidikan karakter di masa pandemi. Kedua, apa saja kendala yang dialami orang tua pekerja saat melaksanakan pendidikan karakter untuk anak di masa pandemi. Ketiga, apakah anak usia sekolah dasar mampu menjalankan pendidikan karakter hanya menggunakan pola asuh kedua orang tua yang bekerja di saat pandemi. Keempat, bagaimana dampak internalisasi pendidikan karakter di masa pandemi pada anak usia sekolah dasar yang kedua orang tuanya bekerja. D. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan peran kedua orang tua pekerja di masa pandemi. Kedua, mampu mendeskripsikan hambatan dan solusi yang terjadi dalam pembentukan karakter anak. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan keberhasilan anak dalam mendapatkan pendidikan karakter dari pola asuh kedua orang tua yang bekerja. Keempat, mampu mendeskripsikan dampak serta solusi pendidikan karakter dengan pola asuh kedua orang tua yang bekerja. Bab 2. Kajian teori. A. Deskripsi, subfokus, dan fokus. 1. Internalisasi pendidikan. Menurut Mulyasa, mengenai internalisasi yakni segala upaya untuk melakukan atau mendalami suatu nilai supaya dapat tertanam dalam diri manusia. Internalisasi dilakukan dengan cara pendalaman, pembiasaan, pemberian motivasi, serta menanamkan nilai-nilai yang dapat menjadikan perilaku sosial. Dalam hal internalisasi pendidikan karakter merupakan suatu proses memasukkan nilai-nilai moral melalui pemahaman dan pembiasaan berperilaku untuk memanifestasikan di kehidupan nyata sehari-hari.
Pendidikan karakter menjadi bagian yang terpenting dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Karakter terhadap peserta didik telah dirumuskan dalam kurikulum yang menjadikan pondasi awal untuk memperbaiki tujuan pendidikan di Indonesia. Begitu juga penanaman pendidikan karakter ternyata mampu mendidik siswa yang unggul dari aspek pengetahuan, cerdas secara emosional, dan kuat dalam kepribadian. Dampak pandemi COVID-19. Keadaan ini menjadi suatu perhatian besar di mana penyebaran COVID-19 menyebabkan pendidikan dari yang dasar hingga perguruan tinggi mengalami perubahan. Pembelajaran berpindah tempat dari di sekolah menjadi di rumah atau yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran menggunakan sistem online saat ini menjadi solusi kegiatan, namun keefektifannya masih menjadi suatu pertanyaan serta permasalahan. Sistem daring memaksa para pengajar serta peserta didik melakukan pembelajaran melalui media elektronik. Media tersebut berupa video, audio, atau chat menggunakan aplikasi. Pembelajaran bergantung pada kreativitas guru untuk memanfaatkan berbagai media alternatif selama belajar di rumah. Tidak hanya guru yang harus menggandakan kreativitasnya, namun para orang tua pun harus memutar otak bagaimana caranya agar dapat membimbing peserta didik di rumah dalam melakukan pembelajaran khususnya di masa pandemi seperti ini. 3. Pola asuh orang tua bekerja. Pola asuh orang tua yaitu seluruh cara berperilaku orang tua yang diterapkan pada anak. Waktu kebersamaan keduanya dipengaruhi oleh interaksi antara kedua orang tua dan anak. Saat ini kedua orang tua yang bekerja sepertinya sudah menjadi kebutuhan dan banyak dilakukan terutama di kota-kota besar. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan waktu kebersamaan anak dengan orang tua berkurang. Berdasarkan dari deskripsi serta pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil, pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting yang harus diberikan serta didapatkan oleh anak. Pendidikan karakter dapat menjadi acuan untuk hidup dalam bermasyarakat yang baik sesuai yang diharapkan dengan Pancasila. Anak-anak yang memiliki kedua orang tua yang bekerja di masa pandemi seperti ini menjadi prihatin bagi kita semua. Sebelum COVID-19, para orang tua mempercayai sekolah serta guru dalam melakukan pendidikan kepada anak, khususnya pendidikan karakter. Namun saat ini menjadi perhatian yang khusus mengenai perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan karakter terhadap pola asuh kedua orang tua yang bekerja di masa pandemi COVID seperti ini. B. Penelitian relevan. Pada penelitian ini akan menelusuri bagaimana pola asuh yang diberikan kedua orang tua yang bekerja di masa pandemi pada bimbingan pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring. Penelitian ini akan membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh kedua orang tua pekerja terhadap pendidikan anaknya, khususnya pendidikan karakter. Dengan melakukan internalisasi, penelitian ini juga berfokus pada hasil pola asuh anak kedua orang tua yang bekerja di masa pandemi seperti ini. Metodologi penelitian. A. Alur penelitian. Dalam alur pikir penelitian ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya 1. Permasalahan. Peneliti menemukan suatu permasalahan yang sedang terjadi di masa pandemi saat ini. Peneliti menemukan suatu permasalahan yang dirasakan oleh kedua orang tua yang bekerja dalam pembelajaran anak, khususnya dalam pendidikan karakter. Menjadi suatu permasalahan bagi kedua orang tua yang bekerja, karena sebelumnya mereka mempercayai sekolah sebagai tempat pendidikan anaknya, tetapi sekarang sekolah ditutup, dan ini menjadi suatu permasalahan yang peneliti ingin menelitinya lebih dalam. Yang kedua, hipotesis. Dalam hal ini, peneliti menduga akan adanya perbedaan kenyataan di lapangan mengenai teori pendidikan karakter serta kondisi prakteknya yang terjadi di lapangan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Peneliti menemukan beberapa hal permasalahan pada waktu belajar pendidikan karakter siswa di rumah dan di sekolah. Di satu sisi, sekolah menjadi bagian yang penting dalam praktek pendidikan karakter. Namun, pada masa pandemi ini, semua akan menjadi terhambat. Yang ketiga, perumusan fokus penelitian. Peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang permasalahan pendidikan karakter yang terbatasi.
terlebih pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi yang dilakukan kedua orang tua yang bekerja. Yang keempat, pengambilan data. Peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian dan memilih sampel. Sampel yang dipilih oleh peneliti untuk diamati serta diwawancara dan observasi ialah kedua orang tua yang bekerja serta anak yang memiliki kedua orang tua yang bekerja. Yang kelima, peneliti akan melakukan evaluasi data. Setelah data-data didapatkan, peneliti akan melakukan evaluasi untuk mendapatkan kesimpulan. B. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah di sekitar lingkungan peneliti. Mengingat masih terjadinya pandemi COVID-19, oleh karenanya penelitian dilakukan di lingkungan sekitar peneliti. Peneliti akan melakukan observasi serta wawancara di rumah narasumber yang sudah mendapatkan persetujuan dan izin dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Waktu penelitian menyesuaikan jam libur dari kedua orang tua yang bekerja. C. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pendidikan karakter di masa pandemi yang diberikan oleh kedua orang tua yang bekerja. Seperti di mana saat ini ruang aktivitas anak terbatasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan, serta menghubungkan sebab dan akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian. D. Metode prosedur penelitian. Merujuk pada tujuan penelitian, yakni mampu mendeskripsikan peran kedua orang tua bekerja di masa pandemi dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Prosedur pelaksanaan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. E. Peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga pada akhirnya sebagai pencetus penelitian. F. Data dan sumber data. 4 aspek, yakni lokasi atau setting, siapa yang akan diobservasi atau wawancara atau aktor, kejadian apa saja yang dirasakan atau peristiwa, sifat peristiwa yang dirasakan atau proses. G. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. H. Teknik analisis data. Analisis data umumnya dilakukan dengan memulai proses mengupas atau mengulas seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses analisa data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu pemrosesan satuan, mengkategorikan yang termasuk dengan keabsahan data, lalu kemudian diakhiri dengan penafsiran data. I. Pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, kegiatan pemeriksaan keabsahan data ditentukan dengan menggunakan kriteria dan kejujuran serta kerelaan atau kredibilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga laporan hasil metodologi penelitian ini akan melanjutkan ke penelitian selanjutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan tim dosen yaitu Bapak Subanajis, Bapak Samsul Ma'arif, dan Ibu Hela atas ilmu dan bimbingannya selama 1 semester ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.